Selamat pagi pemirsa, korupsi disebut kejahatan luar biasa. Ia tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga sosial. Meski daya rusaknya tinggi, sanksi terhadap koruptor di negeri ini justru seringkali lemah. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset mendesak untuk segera disahkan. Sayangnya, pembahasan RUU itu seperti jalan di tempat. Kendati sudah masuk prolegnas, RUU yang telah digaungkan sejak 2 dekade lalu itu hingga hari ini tidak juga dibahas di parlemen. Padahal pemerintah sudah mengirimkan surat presiden beserta dengan dokumen akhir rancangan undang-undang serta naskah akademik ke DPR RI. Artinya, bola kini ada di tangan anggota Dewan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 27 Juni 2023 dengan tema Segera Sahkan RUU Perampasan Aset bersama saya Iqbal Himawan. Para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Iqbal. Apa kabar, Bang Elman? Baik. Kita harus desak terus ya, karena sudah 2 dekade. Sebetulnya kalau melihat kondisi perjalanan korupsi hingga hari ini, tidak cukup kita desak, kita paksa. Harus dipaksa. Harus karena sudah sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Saya khawatir mereka tidak melihat dan sengaja tidak mau melihat. Ini menarik. Jangan-jangan sengaja tidak mau melihat sama 2 dekade sampai sekarang belum juga dibahas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bung Elman. Namun sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang RUU Perampasan Aset sebelum kita menuju ke paket berita. Bang Elman, sudah tadi melalui 6 sidang paripurna ya. Kemudian juga surpres ini sudah sejak 4 Mei. Desakan publik juga sudah begitu besar. Ini kapan dibahas, kapan disahkan? Jadi apa menurut Bang Elman ini yang membuat mundur? Ya ini kan sebetulnya kan semua harus memahami. Kan tadi makanya di dalam ini kita katakan kan kejahatan korupsi itu kan kita sebut, negara menyebutnya adalah kejahatan luar biasa, bukan kejahatan biasa gitu. Itu negara loh. Jadi bukan hanya ucapan saya, bukan ucapannya Iqbal. Negara sudah menyatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka untuk memberantas korupsi ini sekarang ini tidak boleh dengan biasa-biasa. Sudah ada tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana pencucian uang. Tapi ternyata tidak cukup. Kedua, undang-undang ini tidak mampu membuat jerak, tidak mampu menekan perkorupsian ini. Maka diperlukan hal-hal yang lebih progresif lagi. Apa itu? Itu yang disebut rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kenapa ini penting? Karena kalau undang-undang ini ada, maka pelaku korupsi ini dia nggak akan berkutik. Dia akan disapu nanti hasil korupsinya dulu. Jadi tindak pidana aslinya boleh kemudian, tapi perampasan itu menjadi awal. Malah justru di awal. Di awal. Dan dia memang ditargetkan dia harus dimiskinkan. Jadi dia tidak boleh lagi menjadi kaya raya seperti selama ini. Orang sudah korupsi, masuk penjara. Pencucian uang juga sudah dijerat. Sudah. Nah, tapi pulang dari penjara, dia menjadi kaya raya. Dan kesempatan menjadi untuk calon gubernur, jadi gubernur. Calon bupati, pilkada bupati, jadi bupati, wali kota dan sebagainya. Dan jadi pengusaha menjadi besar. Kenapa? Karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ternyata hanya mampu menjerat seupil dari hasil jarahannya. Seupil. Jadi katakanlah misalnya dia dituduh korupsi 1 triliun. Oleh tindak pidana korupsi. Tapi ternyata yang bisa dibuktikan kejahatannya hanya 5M. Anda bayangkan aja itu. Itu di mata masyarakat sudah besar 5M, tapi sebenarnya harta sesungguhnya yang tidak terlacak gitu ya. Kerugian negara 1 triliun. Tapi hanya bisa dibuktikan 5M. Kemana selebihnya?
inilah yang dia umpetin. Nah, tapi kalau ada undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, 1 triliun itu disita dan dikembalikan kepada negara. Makanya disebutkan untuk recovery, pengembalian kerugian negara. Kalau selama ini nggak bisa, sudah hukumannya ringan, banyak restitusi juga. aduh. Jadi itu sebabnya kita merasa aneh ketika DPR ini main-main. Saya katakan mereka main-main. Mereka tidak melihat korupsi ini ternyata kejahatan luar biasa. Saya khawatir mereka memang takut. Bahaya nih. Takut nanti ini kita akan simak dulu menjerat kalau kita begitu ya. ini. Bahaya kita. Masuk kuburan kita ini. Jangan. Jangan sampai. Menggali kubur sendiri gitu. Jadi, cari alasan. Kenapa ini sudah urgen? Kita langsung simak segera sahkan RUU perampasan aset. Segera sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Korupsi disebut kejahatan extraordinary atau luar biasa. Disebut demikian karena dampak dari perbuatan ini sangat luas. Ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga sosial. Sarana infrastruktur yang bisa dibangun misalnya bisa jadi berkurang, baik secara kualitas maupun kuantitas, jika dananya dikorupsi. Efeknya pun berantai hingga dapat memengaruhi mutu pembangunan. Itu hanyalah salah satu contoh bagaimana dahsyatnya daya rusak korupsi. Namun, meski daya rusaknya tinggi, sanksi terhadap koruptor di negeri ini justru seringkali lemah. Banyak kasus pelaku rasuah yang cuma divonis ringan. Selain itu, harta mereka pun sulit disita, meski jelas terbukti telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana mendesak untuk segera disahkan. Karena payung hukum ini dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan efek jera selain vonis yang berat tentunya. Sayangnya, pembahasan rancangan undang-undang ini seperti jalan di tempat. Kendati telah masuk prolegnas, rancangan undang-undang yang telah digaungkan sejak 2 dekade lalu hingga hari ini tak juga dibahas di parlemen. Padahal pemerintah sudah mengirimkan surat presiden beserta dengan dokumen akhir rancangan undang-undang serta naskah akademik ke DPR RI. Artinya, bola kini ada di tangan anggota dewan. Wajar jika publik dan para pegiat anti korupsi mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat ini dalam pemberantasan korupsi. Atau jangan-jangan mereka takut jika rancangan undang-undang ini akan memukul diri sendiri karena kerap kali anggota dewan juga berperilaku koruptif. Jika dilihat dari kacamata kepentingan publik, rasanya tidak ada alasan untuk terus menunda undang-undang perampasan aset ini. Apalagi di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan yang mencurigakan. Urgensi rancangan undang-undang ini mendesak disahkan karena bisa merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan, seperti pada kasus Rafael Alun. Selama ini, perampasan aset bisa dilakukan jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tapi dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset nantinya, tindak pidana asal tidak lagi dibutuhkan. Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi pada 2003 dan meratifikasinya dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, rancangan undang-undang perampasan aset atau yang juga dikenal dengan istilah asset recovery merupakan salah satu aturan yang seharusnya ada ketika suatu negara sudah menandatangani konvensi tersebut. Namun hingga kini aturan hukum soal itu belum juga disahkan. Bahkan membahasnya pun ogah-ogahan. Atau jangan-jangan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini memang cuma sebatas slogan. Kalau begini terus, rakyat akan semakin sengsara dan miskin, sementara para koruptor tetap sejahtera dan tak pernah jera.
segera sahkan RUU perampasan aset, itulah yang menjadi topik editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan membahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kembali di editorial Media Indonesia pemirsa, dan kami ingatkan Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon 021 583 99 100. Dan untuk membahas tema editorial hari ini, segera sahkan RUU perampasan aset, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Ya, kami akan coba sapa kembali Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Mbak Bivitri, mengapa menurut Anda pembahasan RUU perampasan aset ini terkesan selalu mundur? Sudah melewat 6 sidang paripurna sampai sekarang belum juga dibahas atau diprioritaskan? Karena kalau berbicara benturan kepentingan, saya kira ini suatu undang-undang atau rancangan undang-undang yang benturan kepentingannya 100%. Maksud saya adalah semua pihak yang bertugas atau harusnya berfungsi ya mengesahkan undang-undang ini, mulai dari anggota DPR sampai dengan pemerintah, sebenarnya semua punya kepentingan supaya undang-undang ini tidak ada. Karena kita punya statistik yang sering sekali dibahas bahwa salah satu yang paling tinggi, salah satu profesi yang paling tinggi seringkali tertangkap melakukan tindak pidana korupsi adalah politisi. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR atau gubernur, bupati, menteri juga termasuk, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini yang membuat mereka atau politisi tidak ingin punya instrumen hukum yang akan menyulitkan tindakan mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan keuangan negara. Punya kepentingan agar undang-undang ini tidak ada. Nah, Mbak Bivitri, katanya kalau menurut anggota DPR, ini teman-teman di parlemen, katanya lebih mengutamakan RUU lain yang menjadi prioritas begitu. Nah, apakah ini bukan menjadi prioritas karena desakan publik kan sudah begitu besar ya? Bagaimana menurut Anda? Iya, betul sekali. Saya setuju bahwa ini sebenarnya prioritas yang utama karena kita harus ingat RUU ini dibuat dari saya kira sekitar 2010 sebenarnya. Karena saya ikut beberapa kali diskusi ya. Jadi bayangkan 2010 ke 2023. Sudah lama sekali, dan begini, saya kira prioritas kan harus dilihat dari paling tidak 3 hal. Pertama, undang-undang ini sudah lama sekali direncanakan dan sudah mengalami cukup banyak proses partisipasi. Kemudian kedua, juga merupakan salah satu implementasi dari tadi sudah disebutkan ya dalam editorial Media Indonesia, salah satu implementasi dari ratifikasi konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi. Dan yang ketiga adalah situasi nasional yang memang kita semua tahu kita dalam kondisi darurat korupsi. Nah, 3 hal itu saja kalau kita mau jadikan parameter prioritas, itu sudah sangat prioritas. Dibandingkan dengan katakanlah yang sekarang sedang menunggu begitu ya, menunggu disahkan, salah satunya RUU Kesehatan yang partisipasinya masih sangat-sangat minim, dan saya kira itu yang harus ditunda misalnya begitu. Dan berbagai RUU lainnya yang juga sedang menunggu, tapi ini justru prioritas sekali. Mbak Bivitri, bagaimana Anda menilai pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan sabar, jangan terburu-buru, nanti kalau pembahasannya diburu-buru hasilnya jelek katanya? Terburu-burunya itu yang saya kira kita harus kasih tanda tanya besar, karena ini dibahasnya sudah lama sekali, belasan tahun. Jadi seandainya terburu-burunya Mbak Puan itu mengkotakannya dalam konteks proses di DPR-nya, kan berarti kita harus pertanyakan, kalau gitu kenapa DPR baru mulai beberapa bulan yang lalu? Karena undang-undang ini sudah masuk prolegnas, itu dari prolegnas periode DPR sebelumnya dan sebelumnya lagi loh. Saya mengikuti soalnya, jadi tahu persis bahwa dicobanya sudah berkali-kali. Dan tapi baru diambil oleh DPR, mulai dibahas memang baru beberapa bulan belakangan ini. Jadi saya kira kalaupun memang ada konteks itu, saya kira yang harus kita soroti adalah
bagaimana memang DPR mengambilnya pada saat-saat akhir dan pada saat anggota DPR mulai sibuk kampanye, paling tidak menyiapkan kampanye, negosiasi politik gitu. Jadi ini juga harus kita kritik ya pernyataan dari Mbak Puan yang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Bivitri. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Bung Elman, Mbak Bivitri bilang ini karena politisi punya kepentingan agar undang-undang ini jangan sampai ada begitu kan. Bagaimana Anda memandang ini sampai 2 dekade loh? Jadi tentunya tidak hanya Mbak Bivitri, rakyat juga sudah menduga-duga itu. Ini karena yang pertanyaannya kan siapa yang paling berkepentingan agar undang-undang ini tidak pernah diundangkan kan gitu kan. Ya mereka-mereka. Jadi patut diduga mereka memang paling takut. Karena ini akan menggali kubur sendiri kan gitu kan. Itulah sebabnya sampai hari ini dan saya memperkirakan sampai kapanpun ini tidak akan diundangkan. Kalaupun nanti diundangkan, kalau ini dibahas, mereka akan mencoba mempreteli dulu ini. Sampai membuat undang-undang ini tidak berdaya. Tidak berdaya sesuai dengan ekspektasi orang. Nah, ada pernyataan soal kami masih melihat belait atau pasal yang ada di dalamnya. Apakah itu yang Bang Elman maksud dipreteli dulu? Nah, itu yang saya mau katakan kan. Sebetulnya kan inti dasarnya kalau mereka mau memahami, sebetulnya paham, tapi tidak mau memahaminya. Sebetulnya kan adalah bagaimana kita bisa merampas semua yang hasil jarahan para koruptor. Ya kan gitu. Harus merampas 1 sen pun nggak boleh tersisa. Itu intinya. Kalau yang dia garuk uang negara ini 1 triliun, maka 1 triliun itu harus dikembalikan kepada uang negara. Nah, itulah sebetulnya inti daripada naskah undang-undang yang sudah disampaikan Presiden ke DPR itu. Itu intinya. Jadi sebetulnya mereka nggak usah pusing. Terus mau apa lagi mau dicermati? Apakah mereka mau melemahkan semua ketentuan-ketentuan itu? Dugaan saya itu. Mereka mau melemahkan sehingga ketika undang-undang ini nanti disahkan, ya sama saja dia tidak mampu memaksimalkan, mengembalikan kerugian negara. Itu yang apa kan. Jadi artinya macan ompong juga nanti undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang menjadi macan ompong. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia dan masih membahas topik segera sahkan RUU perampasan aset. Kami undang Anda untuk bergabung dan sudah ada penelpon yang pagi ini bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Kita akan sapa yang pertama dari Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Saragih. Ya. Saya yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada media, khususnya Metro, yang membuka ini sampai beberapa kali membahas tentang undang-undang perampasan aset ini. Kalau tidak salah, hitungan saya lebih dari 3 kali membahas undang-undang ini.
Tetapi menurut saya media sudah menyiarkan berita ini dan menyorot. Pertanyaan saya yang akar rumput ini, apakah ada rasa malukah? Apakah masih ada rasa malu anggota DPR itu tidak mengesahkan undang-undang ini sudah lebih dari 10 tahun, Pak Herman. Jadi kita ini sedih melihat negara seperti ini yang sengaja anggota DPR menunda-nunda. Padahal ini adalah sangat penting, Pak Herman. Maka itu rakyat perlu dididik, Pak Herman. Metro terus beritakan ini, rakyat segera dididik untuk hati-hati memilih wakil kita itu yang punya integritas dan negarawan. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri untuk ngurus bangsa ini. Pikirkanlah rakyat yang kecil di bawah yang teraniaya oleh korupsi yang merajalela dari desa sampai ke tingkat pusat. Maka media menjadi landasan kami untuk menyandarkan nasib orang rakyat kecil di bawah. Medialah yang akan mengejar ini, memporak-porandakan, artinya memberitakan terus-menerus DPR rasa malunya. Terima kasih Pak Ramadan. Kemudian kita akan ke Manado, ada Pak Mulyono di sana. Pak Mulyono, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak Mulyono memandang lambannya pembahasan RUU perampasan aset ini? Terima kasih kepada Metro TV, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya sangat kecewa sekali Pak, jadi Kenapa kecewa Pak? Saya kecewa karena apa? Indonesia ini punya wakil rakyat, tetapi tidak bekerja untuk rakyat. Bagusnya itu Indonesia itu tidak usah ada DPR. Terkait dengan perampasan aset ini, Pak? Iya, apalagi tentang perampasan aset ini. DPR seolah-olah itu apa? Nggak respon sama sekali. Jadi dia nggak punya rasa sebagai anggota dewan untuk memakai rakyat. Nyatanya hal-hal seperti ini DPR itu seolah-olah ada pembiaran. Negara ini mau jadi apa ya? Mau jadi apa negara ini kalau koruptor seperti ini? Dan ternyata DPR merevisi undang-undang untuk koruptor ini hukumannya diperingan. Nah ini mau jadi apa negara ini? Baik, terima kasih Pak Mulyono, sudah kami tangkap poinnya. Kita menuju ke Mataram, ada Pak Bion di sana. Pak Bion, selamat pagi. Silakan Pak Bion. Selamat pagi Bung Iqbal, Bang Herman Saragih. Silakan Pak Bion. Selamat pagi Bang Iqbal, Bang Herman Saragih. Selamat pagi Metro. Jadi begini Bang Iqbal, rampasan aset undang-undang ini menjadi primadona bagi rakyat Republik Indonesia. Kenapa? Pertama adalah RUU perampasan aset ini adalah mekanisme yang bisa merampas dan menyita kekayaan rakyat yang korupsi. Sehingga ini ada pengembalian uang negara untuk kepentingan ekonomi sosial bagi bangsa. Itu satu. Lalu yang kedua, kita sering melihat bahwa ini adalah extraordinary crime. Tapi extraordinary crime yang dinyatakan dalam pidana korupsi yang merujuk kepada undang-undang itu tidak lagi extraordinary crime, Bang Herman Saragih. Tapi ini pidana biasa. Sebagai seorang lawyer saya yang bergelut di bidang hukum, praktisi hukum, saya kadang-kadang sedih. Dan sebagai aktivis 98, ini sebagai musuh rakyat sebenarnya. Jadi kibarkan bendera perang bagi pelaku korupsi di Republik ini. Itu dua. Lalu yang ketiga, Mbak Puan, Bu, saya akan endorsement kepada Bu Mega. Bu, Bion ini Bu. Jadi saya minta sama Mbak Mega, Mbak Puan, untuk segera bagus menyerahkan draft undang-undang ini untuk dilakukan pembahasan terhadap pasal demi pasal yang sudah dirancang oleh pemerintah eksekutif untuk segera dibahas dalam pleno. Jangan memberikan yang ngambang. You digaji Mbak Puan, belum menjaga jabatan saudara. Segera
tindak lanjuti proses undang-undang ini untuk segera pulih kembali ekonomi rakyat dan sosial. Itu Bang Herman tadi, bagi Pak, mungkin 3 poin yang perlu segera distrategikan. Makasih dan selamat pagi Metro. Selamat pagi, terima kasih. Tadi Pak Bion, Pak Mulyono, dan Pak Ramadan sudah bergabung extraordinary crime. Tapi penanganannya sudah extraordinary belum menurut Bang Herman? Ya, kalau melihat dari pembahasan RUU perampasan aset. Ya kayak siput aja. Ya. Jadi maksudnya siput apa Bang? Artinya jalannya ya, bahkan saya mengatakan ini nggak bergerak sama sekali. Tapi kalau kita coba ya, kalau Bung Iqbal perhatikan pernyataan anggota DPR ini sebelum Presiden menyampaikan surat naskah undang-undangnya ke DPR, ya kan? Sebelum surat Presiden itu nyampe ke DPR, mereka bilang mana segera kita bahas kalau surat Presiden nyampe, kita membutuhkan undang-undang ini. Di awal kayak gitu ya? Kita dukung sepenuhnya, kan? Bu. Tapi pada saat yang sama juga beberapa waktu yang lalu ketika Komisi 3 dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, ketua Komisi 3-nya, Mas Bambang kan dia bilang, Pak Mahfud, gampang. Masalahnya soal pembahasan cepat atau lambat rancangan undang-undang perampasan aset ini bukan di sini katanya. Oh no, para ketua umum katanya kan. Ya sampean mestinya di atas sepakati dulu di atas. Jadi di situ yang saya mau katakan. Maknanya apa itu Bang? Pernyataan itu? Artinya memang kesan saya DPR itu tidak punya hak kemerdekaan untuk membahas undang-undang ini. Semua tergantung atas, petunjuk atas, endorsement dari atas. Begitu atas bilang ya betul. Kalau kita mengacu kepada Ketua Komisi 3 Bambang, Ketua Umumnya kan? Kalau Ketua Umumnya bahas. Oke. Tapi apalagi petunjuk Ketua Umumnya itu? Pasal ini. Mungkin dugaan saya begitu. Padahal sebetulnya kan yang kita pilih kan bukan Ketua Umum di DPR itu. Yang Ketua Umum adalah calon anggota DPR, menjadi anggota DPR. Jadi sebetulnya kan semuanya kita serahkan kepada DPR, bukan lagi kepada Ketua Umum. Jadi rakyat yang diwakili gimana dong Bang yang nggak tahu. Jadi perampasan aset ini ternyata mereka tetap mewakili Ketua Umumnya, bukan mewakili rakyat. Kalau bicara tentang kegentingan undang-undang ini, sangat genting. Ini kemunduran yang terjadi di Indonesia hari ini, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kemandekan pembangunan ini, semua ini adalah karena korupsi. Korupsilah yang membuat tingkat pertumbuhan ekonomi kita hanya sampai di sini. Anda bisa bayangkan orang BPJS saja setengah mati dia. Ini semua terjadi gara-gara para koruptor. Inilah yang memandekkan semua ini. Inilah yang meruntuhkan negara ini. Inilah nanti yang akan menggagalkan negara ini. Negara gagal bisa akan terjadi di Indonesia kalau korupsi ini nggak diberantas. Disinilah sebetulnya tuntutan kita, tuntutan rakyat ini segera undangkan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jangan lagi tunggu besok, hari ini. Tadi kalau di Pak Puan kan mengatakan, Bu Puan ya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Apa? Udah 10 tahun lebih, 2 dekade. Idenya sudah 2 dekade. 2 dekade, katakanlah itu. Apalagi yang kita katakan lambat. Sekarang dong. Maka saya berharap, kalau misalnya dalam waktu dekat ini tidak dibahas, kita minta Presiden ambil alih lagi, lahirkan Perpu, Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Kalau kita sepertinya kita tidak mungkin menunggu undang-undang ini dilahirkan dari DPR. Karena surprise saja ternyata tidak ya enggak sepertinya. Ya saya bisa diabaikan ya. Rakyat akan menduga ini surplus itu sepertinya nggak dipandang. Loh, ketika surat Presiden itu datang, artinya di situ ada kegentingan, ada kepentingan, ada urgensi. Ada kesegeraan. Apalagi kalau nggak ada kesegeraan,
Kalau nggak ada kegentingan, nggak mungkin presiden segera mengantarkan kayaknya. Ya tunda aja kan. Tapi di sini saya lihat presiden sudah mendengar apa kata rakyat kan. Dan sebetulnya undang-undang ini yang dulunya sebetulnya yang dituntut rakyat sejak Orde Baru adalah undang-undang pembuktian terbalik. Itu sebetulnya tuntutan rakyat hampir sama dengan ini. Jadi semua yang diduga mencuri duit negara, maling uang negara, dia harus membuktikan uang yang ada dalam aset dia. Buktikan bahwa ini betul-betul penghasilan kau. Begitu kau tidak buktikan, rampas. Tapi undang-undang perampasan aset ini jauh lebih progresif. Jauh lebih revolusioner sebetulnya. Nah, inilah yang patut diduga mereka takut. Ya para politisi, ya macam-macam, ya para gubernur mungkin, para apa, mereka takut ini. Bahaya ini bisa menjadi kita gali kuburan sendiri nih, mungkin ya. Jadi ini bukan pembiaran ya, tapi karena takut ya, ada rasa... Ya pembiaran, ada rasa takut. Jadi dan mungkin sekarang mereka sedang menggunakan apa itu kacamata pembesar. Mana ini pasal-pasal yang akan menjerat saya ini? Mungkin rakyat menduga ini akan dia pretelin ini. Jadi perkiraan saya Iqbal, nanti undang-undang ini disahkan, tapi seperti saya katakan tadi akan menjadi macan ompong, tidak mampu menjerat, tidak mampu menguras semua keuangan negara yang sempat dia jarah. Sempat yang dia garong. Yang bisa untuk ekonomi rakyat ya. Meneropongnya sampai 10 tahun loh, lama sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, tetap bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, segera sahkan RUU perampasan aset, itulah topik kita pada hari ini. Bang Elman, ada hak ekonomi rakyat di situ yang dipertaruhkan seandainya ini tidak segera disahkan. Kemudian juga kalau tadi melihat hukuman koruptor selama ini terkesan ringan, jadi tidak cukup hanya dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, apa dampaknya kalau ini terus diundur-undur terus, tidak segera disahkan? Iya, kalau dampaknya secara langsung akan dirasakan rakyat adalah ya kerusakan negara ini kan. Pertumbuhan pasti akan melambat, ya kan. Ekonomi rakyat pasti cepat atau lambat akan hancur. Jadi itu akan makanya sebetulnya kan apanya itu kan pukulan berat akibat korupsi ini kan dahsyat kan. Daya rusaknya kan sangat tinggi. Ini kan, dan yang akan menderita ya rakyat. Dan pelakunya juga pelakunya akan senang-senang. Kan kita bisa lihat kan. Bukan hanya pejabat publik di kalangan bawah ya, tapi sudah sampai ke bahkan saya mau katakan, karena saya kan kalau kita lihat perkembangan terakhir, unsur apa yang tidak korupsi? PNS, penegak hukum, apa? Polisi, jaksa, hakim, apa? Anggota DPR, DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, bahkan ada DPRD provinsi apa berjamaah semua. Satu komplotan kan, semua kena kan gitu kan. Dari wakil rakyat sampai wakil Tuhan ya. Jadi apalagi yang apa? Menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua sudah. Yang kita masih beruntung. Memang sampai hari ini kita nggak pernah dengar presiden dan wakil presiden korupsi kan gitu kan. Paling tidak sepengetahuan kita kan, kita bersyukurlah. Tapi yang lain sudah. Jadi mau apa lagi? Itulah makanya kejahatan luar biasa. Kalau ini nggak ditangani, Iqbal, ya negara ini bisa menjadi negara gagal. Umumnya negara gagal itu adalah karena perbuatan para koruptor. Sampai se-ekstrim itu bisa jadi negara gagal? Kan kita bisa lihat di negara-negara lain. Negaranya akan gagal kenapa? Korupsi. Meskipun katanya indikator ekonomi kita bagus, kemudian APBN surplus dan lain-lain. Ya, kalau misalnya kalau tidak ada korupsi,
Jangan-jangan pertumbuhan kita sekarang, pertumbuhan ekonomi kita sekarang sudah 6-7%. Kalau nggak ada korupsi kan. Kalau nggak ada korupsi, katakanlah misalkan BPJS misalnya. BPJS itu akan dibayar oleh pemerintah, kan. Kalau nggak ada korupsi, semua biaya sekolah ditanggung negara misalnya. Semua biaya rumah sakit ditanggung negara kalau nggak ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi, tidak akan ada pengangguran. Kan begitu. Ini yang katakan yang mereka curi hak rakyat. Rakyat yang sengsara, dia makmur. Anda bisa bayangkan. Begitu dia selesai menjalani tahanan, waduh, dada karpet merah, tinggal dia tunggu persiapan kalau ada pilkada, ya tuh, mau jadi wali kota, bupati, gubernur, dia maju lagi tuh. Atau menjadi anggota DPR, dia maju lagi dan lolos. Karena ini ada. Dan mereka tetap dipandang menjadi tokoh masyarakat. Oh, ini adalah orang terbaik. Orang yang hebat. Dan dengan RUU perampasan aset itu tidak akan terjadi karena efek jera akhirnya bisa didapatkan. Kalau undang-undang perampasan aset ini sudah terwujud, Iqbal, mereka akan jatuh miskin. Saya malah berharap nanti, ini rakyat harus memperhatikan, undang-undang itu dia tidak boleh ada pakai periode-periode. Pokoknya begitu dia dinyatakan bersalah, dia mencuri, katakanlah dia curi diduga misalnya 1 triliun, sita semua hartanya. Sita. Jadi dia akan tidak hanya dia yang miskin, keluarganya juga miskin dan melarat. Kan bagus kan? Itu akan menjadi efek jera. Kalau misalnya hanya dihukum setengah tahun, 1 tahun, 2,5 tahun. Dengan restitusi. Enggak ada efek jerahnya itu. Dan orang selalu menghormati. Coba lihat. Kalau kita lihat, di partai politik pun banyak ex narapidana dan gagah-gagah dia. Dan orang pun ketemu dia, tapi Tuhan katanya gitu. Wah, bayangkan aja. Karena kata Pak Ramadan tadi sudah tidak ada rasa malu, jadi harus lebih hati-hati memilih wakil. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Saya mau ingatkan kepada Ketua DPR, jangan lagi punya alasan, jangan terburu-buru. Segerakan. Kalau memang Ketua DPR, pimpinan DPR, seluruh anggota DPR memang wakil rakyat. Kecuali kalau mereka wakil koruptor, kita nggak tahu kan gitu kan. Bang Elman, terima kasih. Yang jelas kita kawal terus bukan hanya soal pengesahannya, tapi juga pasal-pasal yang ada di dalamnya. Pasal-pasalnya, jangan sampai menjadi pasal ompong. Ya. Jangan sampai jadi pasal-pasal ompong tadi kalau kata istilah Bang Elman. Terima kasih Bang Elman sudah hadir di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, hingga kini aturan hukum soal perampasan aset koruptor belum juga disahkan, bahkan Dewan membahasnya pun ogah-ogahan. Atau jangan-jangan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini memang cuma sebatas slogan. Kalau begini terus rakyat akan semakin sengsara dan miskin. Sedangkan para koruptor tetap sejahtera dan tidak pernah jera. Anda menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Terima kasih.